Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, dimanapun kita berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam hifdzillah wa riayatillah, perlindungan Allah dan penjagaan Allah. Yang demikian bisa kita raih otomatis dengan kita menjaga batasan-batasan Allah. Ihfadzillah yahfadzka. Ada beberapa permasalahan yang mungkin bagus untuk kita diskusikan dan kita saling berikan faidah terkait dengan kondisi yang menimpa dunia hari ini. Yang pertama terkait dengan orang yang meninggal karena wabah corona ini. Apakah dia terhitung orang yang mati syahid ataukah tidak? Maka ucapan yang sering kita dengar dari para ahli ilmu tentang permasalahan seperti ini adalah kata-kata yurja lahu syahadah, yaitu diharapkan mudah-mudahan dia mendapatkan syahid gitu kan. Ya dengan syarat dia matinya dengan sebab corona misalnya dalam kondisi dia muslim. Ya, dia sholat, dia lakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Dan tidak kalah penting lagi dia sabar atas ujian tersebut sampai dia meninggal dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla atas ujian tersebut. Ya. Dan secara umum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah bersabda, asy-syahidu khamsah, ay asy-syuhada'u khamsah. Orang yang dikatakan mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena wabah ta'un. Dan kita tahu corona ini juga adalah jenis wabah, walaupun ta'un lebih sadis dibandingkan corona gitu kan. Kemudian wal mabtun, ya, orang yang kena penyakit dalam. Apapun bentuknya itu, entah orang kena jantung, parunya, lambungnya dan yang lain, yang penting itu mabtun karena dari kata-kata batin yang di dalam yang enggak tampak gitu kan. Ya, maka dia juga syahid. Yang ketiga ghariq, wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Ya, yang keempat wasahibul hadm, orang yang ya meninggal karena ketiban, entah reruntuhan bangunan dan yang lainnya. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima adalah orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang berjihad di jalan Allah. Dan di sana ada riwayat-riwayat lain juga yang menambahkan seperti orang yang ya kena penyakit stroke, sil, ya, orang yang terbakar, ya, hariq gitu ya, orang yang wanita yang melahirkan, ya, atau di masa nifas, kemudian orang yang meninggal karena membela harta, meninggal karena membela kehormatan, ya, dan yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih seperti orang yang meninggal karena bisul besar yang sampai menembus ke tulang, yang sangat panas gitu ya. Kemudian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa mereka itu dikatakan syahid, orang-orang yang kita sebutkan tadi dikatakan syahid, itu adalah ya dalil-dalil ala sabil al-ijmal, maksudnya dikatakan syahid secara umum. Ingat, secara mujmal, ijmal, secara umum. Adapun secara ta'yin, ya, secara individu kita memvonis fulan syahid, maka yang demikian telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang, tidak ada waktu untuk kita baca semua, ya. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam hadis Bukhari, ya, tentang kisah seorang laki-laki yang berjihad, berperang, yang Masya Allah banyak bunuh musuh, berani, sampai temannya bersaksi, ma ajra'a minna al-yawm ahadun kama ajra'a fulan. Tidak ada orang yang paling berani, ya, dari kalangan kita di hari ini, di hari peperangan ini, sebagaimana pemberaninya si fulan, ya.
persaksian dari temannya, saking hebatnya, saking beraninya gitu kan. Namun qadarullah masyafa'al, dia terluka, kemudian dia nggak tahan dengan rasa sakit yang mungkin semua orang ketika dia mati, kemudian dia nggak tahan, fasta'jalal maut, dia ya menyegerakan untuk mati karena nggak tahan, akhirnya dia bunuh diri, intihar, bunuh diri. Maka orang banyak berprasangka bahwasanya oh dia syahid, dia ya hebat dan seterusnya, dia syahid. Ternyata Rasul katakan ya bahwasanya apa? Innahu min ahli nar. Ay annahu min ahli nar. Laki-laki itu adalah penghuni neraka gitu kan. Menunjukkan tidak boleh kita mengitlaq, memvonis seseorang oh dia pasti syahid, dia syahid, dia nggak boleh yang demikian ya. Dan ini Imam Bukhari, hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di bab la yaqulu fulan syahid. Tidak dikatakan si fulan syahid. Mengitlakkan gitu kan, memvonis langsung. Ya, kata Ibnu Hajar ketika mensyarah ya hadis ini, maksudnya adalah ala sabilil qata' bidzalik. Ya, maksudnya memastikan gitu kan. Untuk memastikan bahwasanya dia mati syahid, itu tidak diperbolehkan. Kata beliau illa in kana bil wahyi, kecuali yang memvonis dia syahid adalah wahyu gitu kan. Kalau yang sudah divonis dengan adanya wahyu dalil, maka ya dikatakan syahid. Kalau tidak ya kita katakan yurja, diharapkan baginya, mudah-mudahan dia mati syahid gitu kan. Kemudian ya saya selip sedikit faidah bahwa walaupun orang berharap mungkin kalau ada orang yang terkena virus, wabah, kemudian diharapkan mati syahid, maka sungguh ada syahid yang lebih besar, yang lebih agung, yang mestinya kita lebih harapkan. Yaitu ya syahid yang apa? Yang diharapkan dan didambakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, dalam potongan hadis Bukhari, beliau bercita-cita, lawadittu anni uqtal fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Ya, aku berharap, sungguh pengen, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya aku tuh berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan, mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian perang lagi, kemudian hidup, dihidupkan lagi, kemudian perang lagi, kemudian hidup lagi, kemudian perang lagi. Maksudnya terbunuh lagi, mati syahid lagi. Menunjukkan beliau sangat bersemangat dan ingin sekali untuk merasakan ya mati syahid ya di medan perang. Ya. Nah, ini syahid yang lebih agung yang mestinya kita lebih dambakan dibandingkan sekedar mati syahid disebabkan hal-hal yang kita sebut tadi selain dari syahid di medan perang. Kemudian perkara selanjutnya jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla terkait dengan memandikan ya orang yang mati karena terjangkit wabah yang dikhawatirkan menular dan seterusnya, itu gimana? Maka kita katakan asalnya bahwasanya apa? Seorang mayit muslim itu wajib untuk dimandikan dan hukumnya fardu kifai. Soalnya kalau ada sebagian yang mencukupi yang memandikan, gugurlah kewajiban dari yang lain. Ya. Jadi hukumnya fardu, wajib untuk dimandikan. Karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Dan inilah yang menjadi ya amal kaum muslimin dari ya masa ke masa gitu kan. Bahwasanya apa? Setiap mayit muslim itu ditagsil, dimandikan. Ya. Kemudian nanti dikafankan, kemudian disalatkan, ya, kemudian dikuburkan. Dan dulu ketika Adam meninggal, dalam sebagian athar disebutkan bahwa ketika Adam meninggal, itu malaikat datang memandikan beliau, kemudian mengkafani beliau, mensolatkan, kemudian menggalikan ya kuburan, kemudian diperluas, kemudian diperdalam, kemudian dikuburkan. Kemudian para malaikat mengatakan kepada anak-anaknya Adam, ya, hadihi sunnatullah fi waladi Adam. Yang cara seperti ini adalah sunnahnya Allah ya pada anak cucu keturunan Adam.
Kemudian akan tetapi kondisinya kalau seandainya udzur, nggak mampu kita untuk memandikan mayit muslim tersebut karena adanya mani', adanya penghalang, adanya sabab, adanya udzur, maka di waktu itu tidak mengapa untuk kita langsung kuburkan dia tanpa dimandikan. Ya, secara umum Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda di hadapan para sahabat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasul bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ila akhir al-hadis. Bahwa kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan, jauhi. Dan apa saja yang aku perintah kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang nggak mampu, ya gimana lagi? Ada penghalang, ya gimana lagi? Ya udzur. Ya. Kemudian, makanya di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama fuqaha, ulama fikih di antaranya, sebagai percontohan saja biasanya, seperti orang yang meninggal mati dalam keadaan kebanyakan badannya itu hilang misalnya, ya, cuma beberapa saja, soalnya dominan jasadnya itu hilang gitu kan, entah mati karena apa gitu kan, cecer gitu apa jasad dia, maka di waktu itu ya gugur kewajiban untuk dia apa namanya dimandikan gitu kan, ya gugur kewajiban. Atau seperti contoh yang disebutkan oleh para ulama fuqaha, kalau ada seorang wanita misalnya meninggal di sebuah potongan bumi, atau dia meninggal di sebuah kapal misalnya, terus tidak ada suaminya, nggak ada mahramnya, dan tidak didapatkan wanita yang bisa diharapkan untuk memandikan misalnya, maka di waktu itu boleh dia untuk dikuburkan langsung tanpa apa? Tanpa harus dimandikan, untuk menjaga kehormatan aurat dia. Masa dimandiin laki-laki yang bukan mahram gitu kan. Jadi kalau ada udzur, gugurlah kewajiban fardu kifayah berupa memandikan jenazah tersebut. Begitu juga kalau orang yang mungkin mati karena terbakar gitu kan, dikhawatirkan kalau dia dimandikan maka akan grotol anggota, maksudnya jasadnya itu ya akan menggrotol dan seterusnya, maka ya tinggalkan pemandian untuk dia, maksudnya tidak dimandikan, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa cukup di rush saja, maksudnya dipercik-percikkan air saja gitu kan dengan lembut gitu kan, ya, tidak dimandikan seperti mana biasanya orang yang mati normal gitu kan. Nah, itu ya semampunya. Kalau memang udzur jadi tidak dimandikan tidak masalah gitu kan, ya, dalam syariat kita. Begitu juga berarti kondisinya dengan orang yang ditimpa oleh wabah corona ini, meninggal karena virus ya corona misalnya, dan sangat dikhawatirkan sekali, dan memang diyakinkan oleh ahlinya, dikatakan oleh ahli ilmu, ahli dzikri di sini dalam hal ini adalah para dokter gitu kan, dengan yakin dikatakan bahwa kalau sampai dimandikan maka akan mewabah, maksudnya akan menular ya wabah tersebut misalnya, maka di waktu itu dia dikuburkan tanpa dimandikan. Dan ini inti yang ingin kita sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian rumah sakit misalnya, tidak dimandikannya sebagian jenazah yang kena dengan wabah corona ini, maka itu perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Karena yakin mereka kalau diurus seperti biasa akan menyebabkan wabah tersebut menular gitu kan. Dan la darara wa la dirar, tidak boleh membuat kemudaratan buat diri sendiri dan buat orang lain gitu kan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah, jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, kehancuran. Kemudian ya sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya begitu juga terkait dengan mengkafaninya. Ya, yang mengkafani ini lebih ringan urusannya dibandingkan memandikan, kalau boleh saya katakan seperti itu.
maka juga mengkafani ini ya gugur keharusannya, ya. Kalau seandainya memandikan saja bisa gugur dengan adanya penghalang, dengan adanya udzur sebab, maka mengkafani juga gugur ya keharusannya dengan sebabnya adanya penghalang atau ada yang ya hal yang dikhawatirkan yang berbahaya, mewabahnya maksudnya menularnya wabah dan seterusnya misalnya. Maka di waktu itu juga untuk pengkafanan itu juga gugur keharusannya yang cinta Subhanahu wa taala. Ya, maka dia dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai atau pakaian yang memang dia dipakaikan dari rumah sakit misalnya. Dia langsung dikuburkan dengan pakaian tersebut, maka nggak mengapa. Ya, supaya tidak memudaratkan ya kepada orang lain gitu kan. Tidak mewabah, tidak tertular kepada orang lain. Karena yang namanya mengkafani kan ya otomatis bermuamalah dengan jasadnya, berinteraksi dengan jasadnya si orang yang terkena tersebut kan, mayit yang terkena tersebut. Maka akan dikhawatirkan untuk mengenai atau menular kepada sang pengurus jenazah tersebut. Ya, kemudian kalau ada yang nanya gimana kalau ditayamumin, secara asal memang jumhur, mayoritas fuqaha, ahli fikih mengatakan bahwa orang yang tidak ada kemampuan untuk dimandikan misalnya, udzur untuk dimandikan, itu sekedar maka dia ditayamumi. Itu pendapat jumhur ulama ya. Ya, akan tetapi dalam kondisi ini juga namanya mentayamumi kan juga berarti berinteraksi dengan jasad kan. Memandikan juga jatuh tadi kewajibannya, mengkafani juga jatuh ya, dengan sebab mani atau penghalang tadi, udzur tadi. Maka apalagi sekedar mentayamumi itu juga jatuh ya. Kalau misalnya diambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan harus ditayamumi sebagai ganti pemandiannya gitu kan, maka ini juga pasti ini juga lebih jatuh lagi ya. Kalau seandainya diambil pendapat jumhur gitu kan, nah, tidak mesti dia untuk ditayamumin gitu kan. Dalam kondisi seperti ini gugur ya kewajiban dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau kita ambil pendapat jumhur misalnya. Karena penghalang yang ada dalam pemandian itu juga penghalang dalam tayamum ya gitu kan. Tidak bisa ditayamumin karena langsung berinteraksi dengan jasadnya ya si mayit, maka itu lebih berbahaya lagi ibaratnya kan. Kemudian para ulama sebagian ahli fikih juga mengatakan bahwasanya tayamum ini kan sebagai pengganti dari untuk orang yang hidup yang mereka kehilangan air, maksudnya tidak dapat air gitu kan. Ya, orang tidak dapat air, ingin bersuci, ingin mengangkat hadat, ingin bertaharah tapi nggak nemu air, maka badalnya adalah badalnya adalah ya dengan bertayamum gitu kan. Ini untuk orang yang hidup, kata para sebagian ahli fikih. Ini untuk orang yang hidup. Adapun untuk orang yang mati, maka ya tidak ketika ditayamumin misalnya, dimandiin, itu bukan dalam maksud taharah. Tapi dia ya ibaratnya kondisi ta'abudiyah yang sifatnya mahdah, yang memang disyariatkan gitu kan. Bukan dalam rangka bersuci ya, menghilangkan hadas, dia tidak. Karena dia sudah mati, tidak ada kewajiban, tidak ada taklif lagi. Jadi kita mandiin, kita tayamumin misalnya jenazah itu bukan dalam rangka taharah atau mengangkat hadas, tujuannya tidak. Udah mati ya kan? Maka dijelaskan oleh ahli ilmu itu sifatnya halah ta'budiyah mahdah. Maksudnya ya itu hal yang berbau ibadah mahdah gitu, yang disyariatkan memang gitu kan. Jadi bukan dalam rangka mengangkat hadas atau bertaharahnya si mayit gitu kan. Kemudian yang terakhir mungkin saya sampaikan, bagaimana kalau keluarganya terhalang dari melihat jenazah, ini kan banyak terjadi gitu, nggak bisa melihat jenazah ya. Gitu dari rumah sakit langsung bawa kuburan, kuburin gitu kan. Gimana? Maka sebagaimana ya keputusan di sebagian negeri juga seperti itu gitu. Kalau nggak salah negeri kita begitu juga kalau nggak salah. Ya, dengan alasan takut menyebar gitu kan. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini saya wasiatkan
kita wasiatkan pesankan kepada ahli mayit untuk bersabar. Dalam kondisi seperti ini ya bersabarlah dan berharap pahala pada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang, lebih lembut ya kepada si mayit tersebut dibandingkan keluarganya. Ya, maka si keluarga mayit cukup bersabar dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mendoakan kebaikan untuk si mayit tersebut karena dia memiliki Rabb ya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan rasa sakit yang dia rasakan dengan sebab wabah tersebut sampai dia meninggal, insya Allah itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa dia dan mengangkat derajat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala kulli hal, orang mukmin ya ditimpa kebaikan dia katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ditimpa oleh sesuatu yang tidak enak sampai nggak bisa melihat jenazah saudara misalnya, ala kulli hal katakan apa yang dikatakan oleh Rasul, alhamdulillah ala kulli hal. Bersabar dan harapkan pahala insyaallah taala. Mudah-mudahan, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa kembali beraktivitas amal ibadah seperti biasa. Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.